DPRD siap mengawasi program vaksinasi. Komisi A dorong sertifikasi tanah SLB Purwantoro. DPRD dukung perbaikan akses wisata Dieng. Komisi C dukung pengembangan kebun benih hortikultura Ranukitri. Komisi D berharap normalisasi Sungai Nipon bisa dilakukan. Komisi E dukung kesiapan pembelajaran di SMK 1 Kedawung. Hai dulur Jateng, saya Priskila. Kami akan menyajikan berbagai informasi menarik kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah selama sepekan ini dalam Parlemen in Frame. Untuk kedua kalinya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sukirman, mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Tugerjo, Kota Semarang, Kamis 28 Januari 2021. Untuk kali kedua, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Sukirman mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang digelar di RSUD Tugerjo, Kota Semarang, Kamis 28 Januari. Pada kesempatan itu, ia menegaskan DPRD siap mengawasi pelaksanaan vaksinasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri saat mendapatkan vaksin. Vaksin yang diberikan saat ini sangat aman dan halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sejak vaksinasi yang pertama sampai sekarang berarti kurang lebih 14 hari. Alhamdulillah saya tidak mengalami gejala apapun, tetap beraktivitas biasa, kondisi juga sehat. Lalu kemudian tadi sebelum vaksinasi kedua kita juga dilakukan screening tensi kita juga baik, stabil. Dan alhamdulillah ini tadi juga vaksin seperti yang kemarin nyaris tidak terasa apa-apa begitu. Ya insya Allah ke depan kita akan semakin baik, kondisi kita akan semakin baik. Saya kira ini sangat luar biasa. Segera saja masyarakat bersiap-siap diri terkait program pemerintah ini, terkait vaksinasi ini, karena sudah mulai terus bergelombang. Vaksinnya juga sudah mulai datang, tahap pertama, tahap kedua, mulai sudah mengarah ke kabupaten. Memang yang hari ini pertama kan nakes, lalu yang kemudian berikutnya nanti menyusul seluruh masyarakat umum, terutama pelayan-pelayan masyarakat. Begitu. Nah, kita berharap ini disiapkan saja secara fisik dan mental. Saya kira tidak ada persoalan apa-apa, menunggu dari pemerintah seperti apa. Dalam hal ini DPRD akan tentu saja melakukan pengawasan, mengontrol sejauh mana nanti program vaksinasi ini terrealisasi, terwujud seluruh masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Komisi A mendorong Sekolah Luar Biasa Purwantoro Wonogiri untuk segera menyelesaikan sertifikasi lahan sekolah agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan bantuan pengembangan sekolah. Komisi A mendorong Sekolah Luar Biasa atau SLB Purwantoro Wonogiri untuk segera menyelesaikan sertifikasi lahan sekolah agar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa memberikan bantuan pengembangan sekolah. Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyatakan, sertifikasi lahan menjadi salah satu syarat kelengkapan untuk mendapatkan anggaran pemerintah. Anggota Komisi A Muhammad Yunus pun menegaskan pihak sekolah harus serius mengupayakan proses sertifikasi tanah. Setidaknya pada 2021 ini SLB Purwantoro sudah bersertifikat. Kepala SLB Purwantoro Erna Muslihatun Fatmawati menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Wonogiri dan OPD lainnya. Kami mengunjungi aset SLB Wonogiri dan juga dihadiri oleh SLB Purwantoro di Kabupaten Wonogiri. Kita ingin melihat beberapa aset pemerintah provinsi yang sampai sekarang belum diserahkan dari pemerintah kabupaten kepada provinsi. Padahal gedungnya, sumber daya manusianya, dan hal-hal syarat administrasi sudah diserahkan. Ini akan menghambat proses pembangunan maupun pengembangan dari SLB, sehingga kita berharap hal semacam ini segera bisa diselesaikan, segera ada penyelesaian antara kabupaten dengan pemerintah provinsi. Sehingga jangan sampai nanti anak-anak kita, murid-murid kita menjadi terhambat, karena proses-proses administrasi yang sebenarnya itu mudah tapi tidak bisa diselesaikan. Saya kira itu. Akses menuju objek wisata Dieng banyak yang rusak. Namun, pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum mampu mengalokasikan anggarannya karena ada refocusing untuk pencegahan penularan COVID-19. Akses menuju objek wisata Dieng banyak yang rusak, namun
Pemkab Banjarnegara belum mampu mengalokasikan anggarannya karena ada refocusing untuk pencegahan penularan COVID-19. Hal itu disampaikan Kepala Disparbud Banjarnegara Agung Yusianto kepada Komisi B DPRD Jateng di Komplek Candi Arjuna Dieng, Rabu 27 Januari 2021. Ketua Pokdarwis Dieng Pandawa Alif Fauzi turut mengungkapkan kawasan Dieng butuh penataan termasuk perbaikan akses agar nyaman dilalui wisatawan. Sekretaris Komisi B Ngaini Richard mengakui persoalan anggaran untuk sektor pariwisata belum menjadi fokus, tapi perihal shuttle bus saat acara Dieng Culture Festival perlu dipikirkan. Senada, anggota Komisi B Juli Krisdianto berharap Dispora Par Jateng bisa mengusulkan anggaran pada APBD perubahan nanti sehingga sektor pariwisata di Dieng bisa segera dibenahi. Kita tadi koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banjarnegara telah menyiapkan petugas-petugas untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi wisata di Dieng. Nanti akan dilakukan himbauan sebelum masuk wisata, dihimbau agar jangan sampai berkerumun. Nah, karena ini yang susah teknis di lapangannya. Yang ketiga terkait dengan infrastruktur. Ini memang sangat berharap pemerintah provinsi bisa menyediakan alat transportasi, terutama shuttle wisata. Jadi harapannya nanti pasca pandemi ini nanti ada disediakan shuttle wisata. Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan di Kebun Benih Hortikultura Ranukitri di Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar pada Rabu 27 Januari 2021. Komisi C DPRD Jawa Tengah melakukan kunjungan di Desa Kebun Benih Hortikultura Ranukitri di Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar pada hari Rabu 27 Januari 2021. Ketua Komisi C Bambang Haryanto menyatakan, perlu terobosan dan inovasi dari pengembangan kebun benih untuk bisa mendapatkan pemasukan PAD. Agung Budi Margono mengusulkan, untuk kajian optimalisasi PAD dari pengembangan kebun benih perlu mengajak Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro mendukung upaya pengoptimalan kebun benih hortikultura Ranukitri karena pemerintah provinsi tidak bisa hanya bertumpu pada penjualan benih saja. Menurutnya, lahan yang ada perlu dikonsep semacam wisata agro agar menarik minat masyarakat. Pandemi kayak gitu mungkin kurang ya, tapi kalau memang seperti karena memang itu tadi, kita juga ingin bagaimana mengoptimalkan itu tadi, sumber-sumber pendapatan dari pariwisata dan sebagainya. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan pantauan normalisasi Sungai Nipon di Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan pantauan normalisasi Sungai Nipon di Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes pada Rabu 27 Januari 2021. Anggota Komisi D Wahyudi Nur Ali berharap normalisasi sungai bisa segera dilaksanakan. Saat ini sungai tersebut tidak bisa dilalui karena dangkal tertutup sedimentasi lumpur. Kepala Bidang Sungai Bendungan dan Pantai Dinas Pusdataru Jateng Kunarto menambahkan, normalisasi sungai ini selain mendorong aktivitas nelayan, juga untuk menunjang keperluan fasilitas umum lainnya, seperti pengairan untuk persawahan dan tambak ikan. Ini kali warisan Jepang, ya, warisan Jepang dibangun, terus tahun 74 itu juga dapat bantuan dari Jepang untuk normalisasi. Sampai sekarang ini nggak pernah ada bantuan apapun, normalisasi maupun apa lain. Akhirnya apa? Sampai tahun sekarang ini nggak berfungsi sungai ini. Nelayan nggak bisa ada, nggak ada nelayan lewat lagi karena dangkal semua. Nah ini yang kami minta pada Pemprov, pada pemerintah provinsi untuk membantu menormalisasikan ini agar nelayan di sini bisa bersandar lagi, bisa juga beraktivitas di sungai ini. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke SMK 1 Kedawung Sragen pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah berkunjung ke SMK 1 Kedawung di Sragen pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021.
Kepala SMK 1 Dr. Anda Budi Isnanik menjelaskan terkait dengan penerapan semi boarding atau asrama gratis di SMK 1, sekolah berupaya keras dalam menyiapkan peraturan terkait protokol kesehatan yang pemberlakuannya menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah. Komisi E sangat mendukung upaya sekolah untuk mengembangkan minat siswa dalam menekuni ilmu dan menyambut baik sekolah semi boarding. Ketua Komisi E Abdul Hamid berharap supaya anggaran tidak direfocusing sehingga dapat berjalan lancar. Saya Priscila, terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.